Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu galonyo? Semoga kamu baik-baik. Yang banyak utang cepat lunas, yang banyak beban cepat tuntas. Tapi kalau yang buntu jangan diam baik di rumah, begawi mana dapat sen ya. Nah itu bahasa Palembang ya sahabat ya. Bagi yang nggak ngerti ya translate aja ya. Film kita kali ini berjudul Anaconda tahun 2024 yang dari judulnya sudah tahu ini film tentang apa ya kan? Ya pasti tentang Putri Duyung dong. Waduh. Nggak pakai lama, nggak pakai banyak cerita, langsung baik kita laju ke cekidot. Di awal film kita akan menyaksikan adegan pemeran utama dalam film ini yaitu ular Anaconda yang dengan mudah membunuh para pemburu ular yang hendak menangkap ular-ular di sana. Kita berpindah lokasi ke pusat kota yang dimana kita melihat kelompok sirkus yang sedang melakukan pertunjukan, tapi sepertinya para penonton tidak puas dengan pertunjukan tersebut yang kata salah satu penonton kalau di poster wanita itu pakai bikini yang seksi, sedangkan di atas panggung wanita itu berpakaian lengkap. Jadi dia minta uangnya dikembalikan atau buka baju wanita tersebut. Waduh, ente salah beli tiket masih kalau gitu ya. 是他妈！你们全家都是狗！先生，他妈这么严实，叫赤裸逃生？退钱，要么脱，要么退钱。Setelah kejadian tersebut, bos mereka pun murka dan tidak akan membayar mereka semua dan suasana menjadi kacau balau. Namun datang seorang pria langsung menegur mereka semua yang sepertinya para pemain sirkus mengenal pria tersebut yang bernama Baliang. Baliang datang ke sana lantaran untuk membeli para pemain sirkus tersebut dari si bos dan berjanji ke mereka kalau dia ada pertunjukan besar dan akan menjadikan mereka semua seorang bintang. Padahal sebenarnya ada udang di balik batu. 这机会来呀，就是要带你们一起发达的。你们呢，要是下一口国际巨星了。 Setelah berhasil membujuk mereka untuk ikut dan perjalanan pun dilakukan. Awalnya perjalanan baik-baik saja sampai mereka menemukan tumpukan kayu-kayu dan sebagainya di sana yang menghalangi jalur perahu mereka. Dan kapten kapal yaitu kakek tua ini memerintahkan untuk meledakkannya saja sehingga yang terjadi. Mereka semua pun merasa begitu takut dan takut lantaran semua ular-ular itu sudah berada di setiap sudut kapal mereka dan bahkan ada King Cobra bro. Aduh ngeri atuh ya. Yang lebih bikin merinding adalah di saat Baliang ingin mengusir satu ular di atas, ia malah menjebol atap kapal yang ternyata tambah banyak ular yang jatuh ke tubuhnya. Waduh merinding ini dari atas atap sehingga yang terjadi. Di saat Baliang terjatuh inilah dan dia menepi ke tepi sungai, disinilah kita bertemu dengan pemeran utama kita juga selain si Anaconda yang bernama Jeff. Baru saja bergabung, si Jeff langsung unjuk skill di depan mereka semua. Dimana di saat pria gemuk bernama Dajiao yang merasa sakit di bagian kupingnya dan si Jeff tahu apa yang terjadi. Setelah kejadian tersebut, wanita bernama Lan ini sudah curiga dan tidak percaya kalau Jeff ini hanyalah pemburu biasa, lantaran nggak sembarang orang kebal terhadap ular berbisa. Tapi Baliang selaku bos di sini malah tidak percaya dan malah merayu Lan agar ingin sama dia. Waduh koplak nih si Baliang. 你知道一个人要被毒蛇咬过多少次才会？就是为了这些呀，太让我希望了。在这个社会啊，只有聪明人才能活下来。真恶心，你不觉得吗？
Pada malam hari, Jeff mencoba menawarkan segepok uang kepada kapten kapal untuk mengantarnya ke area terlarang yang dimana kapten kapal tahu kalau tempat itu terkutuk sehingga dia menolaknya. Besok harinya, Lan beserta yang lain mencari kapten kapal kenapa belum juga jalan, tapi mereka tidak menemukan kakek tua itu. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi terhadap kapten kapal di saat ada makhluk besar yang datang, sehingga yang terjadi ya, ular itu tidak menyerah begitu saja, sampai-sampai Jeff terjatuh dari perahu dan dia bahkan ditarik dengan mudah oleh ular tersebut, sampai-sampai akhirnya Jeff dililit beserta perahu kecilnya dan dibawa ke dalam air. Sedangkan rombongan yang lain menatap keheranan atas apa yang terjadi, apalagi tiba-tiba Jeff muncul dari belakang mereka, ya kan, yang nampak sehat-sehat saja tanpa terkendala satu apapun. Wow. Dan saat ada salah satu pria yang baru saja keluar dari dalam kapal dan dia mengoceh-ngoceh tidak jelas, yang ternyata di atas kepalanya sudah ada ular yang begitu gede dan ular itu memuntahkan kapten kapal dari mulutnya sehingga mereka semua bersembunyi di tempat masing-masing, tapi ular itu masih saja berkeliaran di perahu tersebut, yang akhirnya ular itu berhasil menemukan mereka satu persatu, yang malah menyebabkan perahu tersebut terbakar, meledak, dan juga menewaskan ular gedeng tersebut. Setelah perahu mereka terbakar beserta ular tersebut, mereka sempat berdebat dan Lan menyalahkan Jeff yang dianggap mendatangkan masalah, tapi Jeff malah membela diri dengan mengatakan kalau aja mereka mau membantu Jeff, pasti sudah menangkap ular tersebut dan menjadi kaya, serta Jeff menawarkan perahunya yang berada di ujung hutan dan berniat memberi mereka tumpangan, dan dengan berat hati karena tak ada pilihan lain, mereka ikut saja. Di perjalanan kita akan melihat sebenarnya pengetahuan Jeff ini sangat membantu di alam liar, ya, yang menjelaskan jangan sampai terinfeksi bakteri di sungai yang akan membuat kita menjadi seperti belalang sembah yang sangat tergantung sama air dan akhirnya akan tewas tenggelam. Sampai-sampai dengan mudah Jeff mendapat makanan di alam liar, ya walaupun itu ular juga yang dimakannya. 最后淹死在水里。是我们的午餐。 Saat rehat dan menikmati daging ular itulah tiba-tiba datang seekor ular yang gedeng lagi, ya, dan langsung menyerang si bocil sehingga pada malam hari kita akan tahu yang ternyata Baliang ini bukan ingin menjadikan mereka seorang bintang, yang melainkan akan menjual mereka di Thailand. Dan Baliang menawarkan kerjasama dan berjanji akan membantu Jeff untuk menangkap ular sanca batik puncak rantai makanan di sini dan berniat menjadikan orang-orang tersebut sebagai umpan. Selama perjalanan satu persatu dari mereka tewas dilahap ular gede di sana, mulai dari pria baju vampir ini, dan keesokan harinya satu dari mereka juga dilahap ular tersebut di depan mata mereka semua dan diam saja. Akhirnya mereka sampai di perahu milik Jeff, tapi saat mereka senang dan meminta untuk pulang, si Jeff malah mengancam agar mereka membantu menangkap anaconda yang ada di sana. Dan tentu dong ya, mereka menolak, tapi karena Jeff memegang senjata dan Baliang juga membantu Jeff, jadi mau tidak mau inilah yang terjadi.
的。都他妈给我老实！那可不是普通的蟒蛇啊！他甚至没有弱点，除了吃的时候。 Yang pertama menjadi umpan adalah si bocil dan Dajiao, sedangkan di balik pohon Baliang bersiap untuk menarik tali. Dan benar saja ada seekor ular besar yang datang ke arah umpan, tapi Baliang tidak tahu kalau di atas kepalanya ada juga seekor ular besar, sehingga yang terjadi sedangkan di tempat lain, Lan dan Ali, kok Ali namanya ya, Alia mungkin ya, masih berjibaku dengan Jeff yang mencoba menghabisi mereka, tapi Lan berhasil memukul batok kepalanya Jeff dan mereka mencoba menyelamatkan Dajiao dan si bocil, tapi Jeff datang lagi, tapi Jeff langsung dilahap anaconda. Waduh. Tapi di momen ini Ali tewas karena tertembak dan keesokan harinya saat Lan, Dajiao, serta si bocil akan pergi dari sana, tiba-tiba Dajiao dibius dari belakang yang ternyata si Jeff yang melakukannya dan dia selamat lagi dari anaconda yang menyerangnya. Waduh, edan si Jeff ya, keren sih. Dan akhirnya mereka dijadikan umpan lagi dan benar saja ada kisaran 5 atau 6 ular gede ya yang datang dan si Jeff bersiap dengan perangkapnya. Tapi seketika ular-ular itu lari dari sana, yang ternyata lagi puncak rantai makanan pun datang, yaitu anaconda batik yang langka, sehingga yang terjadi ternyata perangkap Jeff tidak cukup kuat menahan kekuatan anaconda tersebut, yang mengakibatkan kali ini dipastikan si Jeff tewas karena dia digigit di leher dan masuk ke dalam mulut si anaconda. Mereka bertiga pun berhasil meloloskan diri dari sana dan bergegas lari. Tapi anaconda itu juga mengejar mereka, sehingga di saat menegangkan dan pelarian sudah berapa kali dilakukan, akhirnya saat serangan yang mematikan dari anaconda itu, mereka bertiga sudah pasrah aja lah ya. Tapi ternyata anaconda itu malah terkena tali baja perangkap si Jeff tadi dan menewaskan anaconda tersebut. Buyar, bubar, dan kelar. Film yang menegangkan dan membuat sedikit merinding ya. Kalau Mimin sih merinding sih asli ya. Pesan yang bisa kita petik adalah jangan mudah percaya dengan orang asing yang belum tahu niat yang sesungguhnya seperti si Jeff, dan jangan mudah tergiur dengan janji-janji manis seperti Baliang, apalagi percaya dengan janji manis dari seorang caleg. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai bertemu kalau kalian mau. Hehehe. Mr. Seven pamit.